anak-anak, selamat pagi. Iya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama buka hati kita supaya Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Saya ucapkan selamat tahun baru semuanya. Iya, puji Tuhan. Sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yang belum buka HP-nya tolong dibuka. Ya, semuanya sudah siap. Kita akan angkat pujian, menaikkan pujian di hadapan Tuhan, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk menaikkan doa dan pujian di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan datang dan menjamah setiap kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak yang di rumah. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, supaya mereka boleh fokus dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau urapi setiap kami yang melayani pagi ini Tuhan, baik itu yang
memimpin pujian, baik itu yang menyampaikan firman, baik itu yang memainkan musik. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, biar pengurapan Allah mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Zoom pagi hari ini berikan sinyal yang baik Tuhan, sehingga setiap benih firman-Mu, setiap pujian yang kami naikkan dapat ditangkap dengan jelas Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Nah adik-adik, kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan dengan satu pujian, yaitu baca kitab suci, dan anak-anak semuanya boleh tepuk tangan ya. Oke. Adik-adik semangat ya, kita tetap memuji Tuhan. Kita akan sambung lagi dengan satu pujian. Ditukar, muka panjang dulu, muka panjang. Muka panjang. Iya, muka panjang namanya kuda. Iya, semua menyanyi ya. Semua bangkit berdiri, oke. Semangat. Muka panjang, namanya kuda. Hidup panjang, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan.
Puji Tuhan, semuanya semangat. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Oke. Ya. Kita akan sambung lagi satu pujian ya. Masih semangat? Yang semangat angkat jempolnya. Masih semangat? Mana anak-anak? Oke, terima kasih. Iya. Kita akan sambung lagi ya, satu lagu lagi ya. Ku daki-daki ke gunung yang tinggi, oke? Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ayo semua berdiri. Di sini kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Oke, silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Kita akan sambung lagi ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita akan pujikan satu pujian yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke. Ayo semuanya menyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua angkat tangannya. Firman-Mu pelita bagi
C.C. Ruth akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Semuanya mengambil sikap doa. Anak-anak yang di rumah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan adik-adik. Jadilah anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang takut akan Tuhan supaya sepanjang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kita juga akan berdoa buat yang menyampaikan firman Tuhan supaya Tuhan mengurapi dengan urapan ilahi. Terima kasih, nanti Cerut akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Semua mengambil sikap doa. Ya, mari kita berdoa, semua tutup tangan, tutup mata, lipat tangan. Sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih buat minggu ini. Terima kasih buat minggu ini. Kami sudah boleh memuji Tuhan. Sudah mulai memuji Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Boleh mengagungkan nama Tuhan. Sebentar lagi Bapak. Sebentar lagi Bapak. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kami hati yang mau dengar-dengaran. Berikan hati yang mendengar-dengaran. Supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Kami juga mau berdoa buat kakak guru sekolah minggu. Juga mau berdoa buat kakak sekolah minggu. Yang akan menyampaikan kebenaran firman Akan Tuhan. menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Tante Kakak Hana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, setengah siang ya. Selamat tahun baru, selamat Natal juga. Kita masih ada di suasana Natal dan tahun baru. Siapa yang pergi liburan tahun ini, akhir tahun ini? Ada enggak? Banyak yang di rumah ya, puji Tuhan, enggak apa-apa. Walaupun kita enggak liburan, kita liburan bersama Tuhan. Ya? Liburan bersama Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Siapa yang masih rajin baca Alkitab? Baca Alkitab tiap hari? Masih ada? Apa sudah selesai? Berhenti? Kita enggak boleh berhenti, ya. Kita harus maju terus. Rasul Paulus berkata, aku akan berlari-lari, ya, menuju panggilan surga. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Tante Ana akan sampaikan firman Tuhan dengan satu judul, halo Yesay, halo Depen, halo Nixon, halo Marcelo, siapa lagi, Devina, Kensho, halo semuanya, halo ya. Tante Ana akan sampaikan firman Tuhan dan kita akan buka Alkitabnya di dalam kitab Yesaya. Yesaya, Pak, perjanjian baru apa lama? Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Baca ya. Coba semua baca. Dari siapa ya? Marcelo, coba Marcelo, halo. Sudah ketemu sayang? Marcelo baca Marcelo. Yesaya 5 ayat yang Yesaya 9 ayat yang ke-5. Marcelo. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, yang lain Nixon.
Baca Nixon. Sama ayatnya, Yesaya 9 ayat 5, Nixon. Mana Nixon ya? Yesaya berapa, Kak? Yesaya 9 ayat 5. Sama dengan yang dibaca Marcelo tadi. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran. Salah sayang. Yesaya 9 ayat 5. Oh, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, JMK. Baca JMK. Dek, baca yuk. JMK, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5, JMK baca. Mana JMK? Itu JMK kan, baju biru? Nah. Yesaya 9 ayat 5. Ya. Ketemu. Sudah, ketemu belum? Udah. Ayo kalau sudah ketemu dibaca. Judulnya Kelahiran Raja Damai. Iya. Ayat 5-nya yang dibaca. Ayo JMK. Ngapa ngolat-ngolat kamu? Ayo. Dah. Semuanya aku udah buka. Jeremy, JMK kan? Buat statusnya JMK, giliran dipanggil enggak mah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa kayak ngemut permen bacanya ya? Terus sekarang si cewek. Cewek siapa ya? Cewek ya. Cewek Iren, ayo baca Iren. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ganti Wen. Yesaya 9 ayat 5 Wen. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ini nubuatan menceritakan tentang siapa? Tahu? Siapa yang tahu? Ini kan nubuatan Nabi Tentang kelahiran Yesus. Hah? Tentang siapa, Tepan? Tentang kelahiran Yesus. Oh, pinter, hebat, Stepan. Tentang Tuhan Yesus. Nah, Stepan, di situ ada satu kata yaitu Tante Hana akan untuk apa itu namanya? Judul firman Tuhan pagi hari ini. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Tahu Kak perkasa itu bagaimana? Hebat. Perkasa itu jak mana? Ini. Ya. Kayak Dira itu. Kuat ototnya, tulangnya. Ya. Stefan tahu enggak perkasa? Hebat. Hebat ya, hebat.
Siapa lagi yang tahu tentang perkasa? Allah memang hebat. Berkuasa. Berkuasa, oke. Apalagi? Raja damai. Hah? Raja damai. Raja damai, ya memang di situ ada raja damai. Maksudnya perkasa itu kayak apa? Aku gitu? baru join, kurang tahu. Hah? Baru join. Gagah, kuat, ya, berkuasa, hebat, ya. Kalau letai perkasa enggak? Kayak kelutuk masuk air, perkasa enggak? Tidak kan? Nah, ya, Allah kita adalah Allah yang perkasa. Yang saya ambil cuma satu kata aja. Allah yang perkasa, yaitu kuat, berkuasa, gagah, ya, dan lain sebagainya. Keperkasaan Tuhan, keperkasaan Allah kita ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tante Hana akan ambil 3 tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tolong dibuka Kak Yesi gambarnya. Ini tahu siapa ini? Adik-adik tahu enggak? Ini siapa? Ya. Hah? Oh, itu Musa yang menyeberangi laut, betul enggak? Oke, siapa yang jawab itu tadi ya? Tepan ya? Aku. Siapa? Tepan Aku lagi. tahu Musa, Kak. Laut. Iya, Musa Laut. bangsa Israel yang begitu banyak menyeberangi Laut Merah. Laut Merah. Lihat itu, keperkasaan Tuhan. Air yang ada di laut dibendung begitu rupa ke kanan dan ke kiri, ya kan? Sehingga bangsa Israel bisa lewat dengan jalan kaki sampai mereka selesai menyeberang. Padahal adik-adik, pada waktu itu Firaun ada di belakang mereka, mengejar mereka untuk membunuh orang-orang Israel. Tetapi Allah yang perkasa memakai Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menyeberang laut dengan jalan kaki. Tuhan mengembuskan air itu menjadi 2 bagian, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Nah, makanya ada nyanyian bagaimana Musa menyeberang, ya. Itulah Tuhan yang perkasa melakukan pekerjaannya lewat Musa, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu tercatat di dalam Keluaran. Yang belum baca coba cari Keluaran. Keluaran itu perjanjian lama apa baru? Lama. Yuk. Keluaran. Aku udah baca. Siapa yang membaca? Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran 13. Siapa yang sudah dapat baca? Yuk. Ayat berapa, Kak? Keluaran 13. Aku udah. Yang ke-13. Ayat 11, Kak. Ayat berapa? 13. Keluaran 13. Ayatnya yang ke catatan tandana. Oke dulu ya, catat ayatnya ya. Keluaran 13 ayat 13 dan 14. Tetapi setiap anak keledai Bukan salah. Keluaran 14 salah ayat, salah pasalnya. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Udah. Hah? Sudah apa? Sudah ketemu? Udah. Ya, Udah. baca. Siapa yang sudah ketemu baca? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya, ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ya, ketika
bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, apa yang mereka lakukan? Ketika itu mereka cuma berjalan saja terus. Selama Musa ada di belakang mereka mengayunkan tongkat itu, bangsa Israel terus berjalan di tanah yang kering. Nah, adik-adik, sesudah bangsa Israel selesai menyeberang, apa yang terjadi? Laut kembali tertutup. Apa itu namanya, tentaranya mereka mati terbunuh di situ. Nah, itulah perkasaan Allah. Allah yang perkasa membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan sehingga mereka menuju tanah Kanaan. Ya, satu itu. Yang kedua, kita akan lihat di dalam perjanjian baru. Ini gambar siapa? Gambar siapa itu? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus. Yesus dan murid-murid. Iya, Yesus dan murid-muridnya di mana? Di laut. Hah? Di kapal. Di perahu ya, tapi di mana itu? Ada danau, pada waktu itu danau Galilea. Pada waktu Tuhan Yesus ya, zaman Tuhan Yesus. Kan waktu itu judulnya tentang Tuhan Yesus apa? Meredakan badai ya. Murid-muridnya seorang nelayan, si Petrus, si Andreas, si Yakobus, di situ ada semua 12 murid. Ya, mereka sedang berlayar, tetapi sekonyong-konyong badai menerpa mereka dan mereka sangat ketakutan. Para nelayan ini tidak bisa menguasai keadaan, ya, karena mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat dahsyat. Mereka ketakutan. Tetapi di situ ada Tuhan Yesus, ada Allah yang perkasa yang menunjukkan kuasanya sehingga Tuhan Yesus menghardik badai itu dan badai itu pun reda. Ya? Apa Stefan? Badai reda ya, badai berhenti ya. Kalau badai nggak berhenti, apa yang terjadi kira-kira? Mereka tenggelam semua dengan kapal-kapal. Nah, iya, tapi Tuhan Yesus ada di situ. Allah yang perkasa ada di situ menyertai mereka sehingga badai itu diberhentikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seringkali ada badai dalam kehidupan kita. Ya, yang kita tidak bisa mengatasinya. Tetapi kalau kita mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, untuk menguasai kehidupan kita, kita yakin dan percaya badai itu akan reda. Mungkin tidak langsung reda, tetapi pelan-pelan pasti badai itu akan reda. Sepanjang tahun ini mungkin ada pengalaman-pengalaman kita hidup seperti di tengah badai. Ya kan? Badai pandemi yang belum kunjung selesai. Seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir, ya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita mengundang Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita, memimpin hidup kita, menyertai hidup kita, menuntun hidup kita, saya percaya badai akan berlalu. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, keperkasaan Allah ditunjukkan. Yang ketiga yaitu dengan gambar ini. Ini siapa? Siapa yang Tuhan Yesus disalib. Hah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib. Ini perkasa apa kelihatannya? Kira-kira? Menurut pikiranmu ini ketika ini terjadi perkasa atau lemah? Hah? Tak berdaya kan? Iya kan? Tetapi justru itulah dia Allah yang perkasa.
Allah yang sanggup mati di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menebus dosa kita. Kita yang suka nakal, kita yang suka melawan, kita yang sudah memberontak, yang tidak mau dengar-dengaran. Yesus lakukan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan pelanggaran kita. Dia Allah yang perkasa. Siapa yang mau melakukan seperti itu di dunia ini? Ada enggak kira-kira? Pernah berjumpa enggak? Saya tanya, ada enggak orang yang mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Ada enggak? Marcelo kira-kira jumpa enggak? Tepan pernah berjumpa enggak orang seperti Tuhan Yesus lakukan? Enggak. Enggak ya? Enggak pernah. Tante Hana seumur ini juga belum pernah. Tetapi itulah karya Allah yang perkasa, yang ditunjukkan lewat perbuatannya, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati terus. Dia bangkit, dia naik ke surga, bahkan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi dia. Itulah Allah yang perkasa, yang kuat, yang berkuasa, yang sudah menunjukkan perbuatannya kepada manusia. Itu hanya beberapa penggal saja, ya, 3 aja, supaya kalian mengerti. Itulah Allah kita, Allah yang perkasa, ya, yaitu di dalam Tuhan Yesus yang sudah dia lakukan ketika dalam perjanjian lama menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang perkasa lewat Musa. Yang kedua, Tuhan Yesus meredakan badai ketika murid-muridnya ada di tengah danau Galilea. Yang ketiga yaitu Tuhan Yesus sudah lakukan yang paling berat yang dia lakukan, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib. Dia ditinggalkan Bapaknya, ya. Dia menanggung dosa saya, dia menanggung dosa kalian, supaya kita tidak masuk neraka. Orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Masih semangat? Masih semangat tahun ini? Masih. Oke, Stepan semangat ya. Semangat terus kita mengiring dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada kriteria-kriteria nantinya juga untuk tahun ke depan, ya. Oke? Mulai ini kan tanggal berapa? Tanggal 3 Januari baru mulai ya tahun ini. Ya. Biarlah kita memiliki kriteria yang bagus, yang baik di hadapan Tuhan. Mau? Satu ayat lagi baca. Yesaya 48. Ayat 1 lagi baca. Cen. Yesaya 48 Cen. Yesaya 48 ayat yang ke-17 Cen. Tolong Cen, baca Cen. Ayat ke? Yesaya ya, Cen baca Yesaya 48 ayat 17. Udah ketemu. Inilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengejar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Satu hal firman Tuhan berjanji, apa katanya? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Kalau mengajar itu dia sebagai apa? Kalau sebagai guru. Hah? Guru, oke, guru ya. Tuhan akan mengajar kita, mengajari kita apa yang harus kita perbuat dan lakukan ya. Tuhan akan menjadi guru dalam hidup kita. Karena dia adalah guru yang agung. Ya. Terus yang kedua yaitu
tentang apa yang memberi faedah. Ya, mengajar kita tentang apa yang memberi faedah bagi kehidupan kita. Terus yang kedua yaitu yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perjalanan hidup kita tahun 2021 kita tidak tahu, tetapi Tuhan berjanji Dia akan menuntun engkau. Dia menuntun kita untuk apa? Di jalan yang harus kita tempuh, di jalan yang harus kita jalani. Ya, Allah yang perkasa itu akan melakukannya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia, orang yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Ingat, Yeremia 17 ayat 5, kalau tidak salah yaitu orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Adik-adik, kita tidak tahu perjalanan hidup kita akan seperti apa, tetapi Tuhan sudah berjanji. Dia akan mengajari engkau sebagai guru yang agung. Dia akan menuntun engkau ke jalan yang harus kita tempuh. Biarlah hidup kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan tiap-tiap hari, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oke? Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian yang ada di rumah. Tetap setia dan semangat di dalam Tuhan, ya. Halo Stefan. Terima kasih. Kak Yesi tutup dalam doa, Kak. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yo, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Sudah? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang kami percayai, Allah yang menyelamatkan hidup kami, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengenal Tuhan. Kami boleh mendengar tentang Allah yang perkasa. Kami boleh mengetahui Allah yang akan menyelamatkan hidup kami. Sekarang kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dari masa kecil kami, biar kami terus menjadi anak yang baik, anak yang terus mengerjakan keselamatan kami, yang taat pada orang tua, yang tetap rajin bersekolah, dan anak yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila besok kami masih akan mulai sekolah kembali, Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, segala persiapan yang diperlukan, biarlah Tuhan yang menolong. Berkati guru-guru sekolah minggu yang telah melayani, dan juga segala persiapan untuk pelayanan minggu depan, biarlah Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.